Tes apakah suara saya masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam hangat untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, moderator, serta seluruh peserta Kagara Beyond Mining Webinar Series 3 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar dengan tema Leveraging Weather Forecasting for Effective Geotechnical Risk Management, yang akan membahas bagaimana data cuaca dapat dimanfaatkan untuk membantu mengelola resiko geoteknik di pertambangan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua dalam webinar hari ini. Antusiasme Anda menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan forum berbagi pengetahuan dan relevan aktif bagi industri pertambangan. Perkenalkan, saya Alivia Endah Putri Pramesti dari tim Kagara Global Sinergi yang akan bertugas sebagai MC pada webinar hari ini. Saya akan menemani rekan-rekan semua di sesi pembukaan. Sebelum nantinya, acara akan sepenuhnya dipandu oleh moderator kita. Baik, sebelum memulai sesi webinar, izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat mengenai PT Kagara Global Sinergi, di mana Kagara Global Sinergi merupakan perusahaan terintegrasi yang bergerak di bidang pertambangan, agro, dan teknologi dengan fokus pada solusi berbasis data dan inovasi digital untuk mendukung efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan di industri pertambangan. Dalam menjalankan layanannya, Kagara Global Sinergi telah menerapkan standar ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 sebagai komitmen terhadap mutu layanan, pengelolaan lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, pada kesempatan ini webinar akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mbak Nova Paloma yang akan memandu jalannya diskusi serta sesi tanya jawab pada webinar siang hari ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja untuk memulai webinar pada hari ini. Kepada Mbak Nova, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lili. Sebelumnya selamat siang Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar Kagara pada hari ini. Perkenalkan, saya Nova Paloma yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini dengan tema Leveraging Weather Forecasting for Effective Geotechnical Risk Management. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini dan terima kasih kepada seluruh peserta yang turut ikut dalam webinar Kagara Beyond Mining Series, di mana webinar hari ini adalah webinar terakhir dan menjadi penutup dari rangkaian webinar series. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama, gunakan nama asli dan instansi saat bergabung dengan format nama underscore instansi. Yang kedua, mohon matikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan berbicara. Yang ketiga, penggunaan kamera sangat dianjurkan agar suasana lebih interaktif. Yang keempat, gunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Yang kelima, saat sesi tanya jawab, gunakan fitur raise hand atau tulis pertanyaan di kolom Q&A atau kolom chat dengan sopan. Yang keenam, panitia berhak mengeluarkan peserta yang tidak mematuhi tata tertib. Dan yang ketujuh, peserta diharapkan mengisi absensi yang akan dibagikan 15 menit sebelum akhir sesi untuk mendapatkan sertifikat kehadiran. Mohon pastikan Anda mengisi dengan benar dan lengkap karena sertifikat hanya akan dikirim kepada peserta yang mengisi absensi sesuai format dan untuk waktu pengisian absensi akan ditutup 30 menit setelah acara berlangsung. Selain itu, kami juga mengundang seluruh peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan Share Your Learning Moment, di mana para peserta dapat mengambil foto atau video saat mengikuti webinar ini, lalu posting di Instagram dengan caption insight yang Anda dapatkan hari ini, lalu tag akun resmi kami di @kagaramining. Peserta dengan postingan paling menarik akan berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif dari Kagara. Untuk sesi tanya jawab akan kita adakan di akhir presentasi, di mana akan terdiri dari 3 termin dengan 3 pertanyaan dalam satu termin. Narasumber akan menjawab setiap pertanyaan secara langsung dan waktu akan diatur agar semua pertanyaan utama dapat terakomodasi. Baik, selanjutnya kita akan mengenal narasumber kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah Bapak Muhammad Kemal Gifari, STC PRGT, yang saat ini menjabat sebagai Technical Specialist Geotechnical Engineer di Kagara Mining. Dan yang kedua ada Bapak Yuri Azreal, SSI, selaku meteorologis di Kagara Mining. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan daripada narasumber. Waktu dan layar kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini, kita akan coba membahas ya, berdiskusi terkait penggunaan fungsi dari alat pengukur curah hujan terhadap mitigasi risiko geoteknik, gitu ya. Nah, di sini ada outline-nya. Nanti kita coba membahas risiko manajemen geoteknik terlebih dahulu, pendahuluan dan juga definisi. Lalu juga nanti kita akan coba bahas terkait weather monitoring dan forecast. Lalu curah hujan. Nah, yang terpenting di sini yang akan dititik beratkan adalah pengukuran curah hujan ya. Rekan-rekan di sini curah hujan di sini akan sangat berimpact terhadap risiko ya, risiko terkait geoteknik, juga bagaimana kita melakukan forecasting dan monitoring dari groundwater di geotechnic model, lalu curah hujan terhadap pola monitoring air tanah, dan bagaimana mitigasi risikonya. Lanjut. Oke, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut, kita coba bahas dulu terkait geotechnical, pekerjaan geoteknik ya. Di sini kalau kita lihat diagramnya, saya bisa coret-coret mungkin. Nah, jadi untuk mendapatkan geoteknik model, ya kita sebut geoteknik model, kita harus mendapatkan beberapa base model, ya kan? Yang pertama model geologi. Di sini meliputi kondisi-kondisi geologi, baik stratigrafi, formasi batuan, susunan stratigrafi, lalu juga ada struktur, model struktur di sini. Ini sekunder dan primer ya, baik lipatan, patahan, ya. Lalu juga ada model rockmass. Nah, model rockmass ini berbeda dengan struktur ya. Kalau struktur itu terjadi ya akibat dari pembentukan atau memang sudah batuan itu terbentuk, namun mengalami tekanan ya, tekanan baik tektonik ya. Kalau rockmass ini ya itu lebih ke join ya. Kita tahu di batuan ada tubuh batuan, kita sebut batuan utuh ya, intact rock. Lalu juga ada sebutannya rockmass, massa batuan. Ketika kita sebut rockmass berarti sudah ada pengukuran terhadap join, join rekahan terhadap batuan utuh tersebut. Nah, yang terakhir yang akan mungkin titik berat dari pembahasan kita ini adalah hidrogeologinya. Jadi hidrogeologi ini akan sangat berpengaruh terhadap aspek geoteknik model. Hidrogeologi ini nanti akan lebih ke muka air tanah ya, tekanan air pori ya, air pori di sini. Air pori ini akan mempengaruhi dari tingkat stabilan geoteknik. Dan di sini sangat krusial, 4 base model ini akan membentuk geoteknik model kita yang akan kita merepresentatifkan kondisi aktual. Jadi geoteknik model dikatakan representatif ketika bisa menyerupai ya, hampir menyerupai kondisi aktual. Nah, lalu setelah mendapatkan geoteknik model, di sini ada geoteknik domain. Nah, maksudnya geoteknik domain ini, kalau kita bicara di pertambangan, bukaan, timbunan, maka kita tidak bisa hanya menyebut secara keseluruhan gitu ya. Baik dari segi geologi, struktur, rockmass, hidrogeologi, itu harus dibagi. Nah, itu kita sebut domain. Baik itu dari kondisi geologinya, dari kondisi strukturnya, dan sebagainya itu kita bagi ya secara domain ya, domainnya. Lalu
kita akan menentukan failure mode. Nah, failure mode ini, tahapan failure mode adalah pembentukan tipe ya, tipe kegagalan yang akan terjadi. Nah, di sini yang uncertainty-nya juga cukup besar ya, karena kita tidak pernah tahu ya bentuk pola longsoran yang terjadi itu seperti apa. Namun, biasanya kalau materialnya itu lebih plastik atau nilai modulusnya rendah, itu akan menyerupai pola longsorannya adalah busur ya, karena dia materialnya lunak, deformasi tinggi. Nah, ketika dia lebih elastik atau dia stiff, kaku, maka biasanya adalah non sirkular ya. Apakah dia planar, non sirkular ya. Di situ yang akan berpengaruh adalah strength ya. Salah satunya modulus tadi dan juga struktur. Nah, struktur ini akan mempengaruhi juga failure mode. Contohnya misalnya eh, ada struktur silicon sided atau eh, bidang ya, struktur planar. Nah, itu akan menjadi biasanya di low wall ya, akan menjadi bentuk kegagalannya gitu. Nah, dari failure mode ini, dari semua data ini, dari geoteknik domain, model, dan failure mode, kita akan bisa menentukan tahapan desain. Nah, yang menjadi akhirnya adalah kan desain gitu ya. Nah, desain ini kita fokus dulu. Pertama adalah bench konfigurasi. Oke, apa itu bench konfigurasi? Itu adalah jenjang tunggal gitu ya. Kita bisa sebut jenjang tunggal, baik itu penggalian ataupun timbunan. Contoh, misalnya kita memiliki jenjang 10 meter. Berarti tinggi penggalian satu jenjangnya adalah 10 meter. Kalau kita sebut timbunan jenjangnya 5 meter, berarti kita melakukan timbunan per jenjang 5 meter. Nah, kenapa itu yang paling pertama? Karena dipastikan dulu secara jenjang itu aman, baru kita bisa lanjut ke intram. Apa itu intram? Nah, intram itu berarti gabungan beberapa jenjang atau biasa disebut stack ya, stack bench, gabungan beberapa bench untuk membentuk satu middle. Biasanya kalau galian dalam itu harus ada middle bench atau intram. Biasanya digunakan untuk sebagai jalan. Jadi efektivitas penggunaan jalan sekaligus intram. Misalnya ada 3 atau 4 stack harus ada middle. Nah, dari atas ke bawah ini disebut satu intram atau satu middle bench. Jadi kita pastikan dulu secara jenjang tunggal aman, baru kita pastikan secara intram aman. Setelah secara intram aman dan jenjang tunggal aman, kita bisa menentukan overall. Nah, overall itu adalah gabungan dari intram. Misalnya ada 5 atau 4 intram yang terbentuk. Misalnya galiannya 200 meter apa 300 meter, nah, maka kan sesuai bentuk dari pengulangan intramnya. Ini intram 1, lalu ini intram 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah memastikan semuanya aman, baik jenjang tunggal, jenjang intram, dan jenjang overall, maka kita akan mendapatkan konfigurasi desain secara stabil, final design. Tidak berhenti sampai situ, rekan-rekan. Pastinya saat kita melakukan implementasi, di sini yang paling penting adalah monitoring. Nah, monitoring ini nggak hanya pergerakan massa batuan, nah yang akan kita bahas juga monitoring air tanah dan korelasinya ke pengukuran data curah hujan yang akan nanti kita bahas. Nah, yang grafik kanan ini adalah siklus desain. Nah, kenapa disebut siklus? Karena desain tidak akan pernah final. Kenapa tidak pernah final? Karena dia akan terus melakukan review atau melakukan redesign sampai dia tidak sesuai lagi, baik itu secara aspek ekonomis, secara keselamatan, maka desain tersebut dikategorikan tidak bisa dilaksanakan atau stop. Jadi selama desain itu masih bisa dilakukan pekerjaan, maka desain itu akan selalu direview ya, direview dan di redesign. Jadi
tidak bisa sekali hitung ya rekan-rekan, sekali lagi harus di continue. Lanjut, ini tahapannya ya rekan-rekan, tahapan dari geoteknik kurang lebih seperti itu. Jadi dari tunggal, entram, dan overall. Nah, kita lanjut ke risiko dulu. Apa itu risiko? Nah, kalau kita bicara risiko, sebenarnya definisinya sangat banyak, tapi kalau secara kuantifikasi, kita bisa menyimpulkan risiko sebetulnya adalah peluang berdampingan dengan dampaknya. Gitu. Jadi kalau kita bicara risiko, untuk mempermudahnya, kita mengingat rumusnya aja, risiko adalah peluang dan dampak. Analoginya ada seperti ini. Kalau peluang itu adalah kemungkinan keterjadiannya, dan dampak adalah jika hal tersebut terjadi, berapa nilai kerugian. Itu dulu. Contoh, misalnya kalau kita mau mengukur tingkat resiko kendaraan ya, misalnya pesawat terbang, apakah resikonya sedang, rendah, atau tinggi? Nah, di situ kita bisa lihat peluangnya dulu, peluang kegagalan atau failure plan crash-nya itu hampir sangat kecil sekali terjadi kegagalannya. Hampir misalnya dalam 10 tahun mungkin hanya 1 kali dari jutaan penerbangan kan. Namun kalau kita lihat dampak dari resiko tersebut, maka hampir dipastikan sangat besar ya. Gitu. Jadi bisa kita lihat dari dua parameter tersebut. Terus kalau kita bandingkan dengan sepeda motor, analoginya peluangnya sedang hingga tinggi, cukup tinggi. Karena density-nya cukup tinggi ya. Nah, lalu dampaknya bagaimana? Dampaknya itu sedang hingga tinggi. Ya, jadi dari situ kita memahami bahwa resiko itu sebetulnya variabel dari peluang dan dampak. Nah, sekarang kalau kita bawa ke geoteknikal tambang ya, maka resiko bisa dibilang adalah peluang keterjadian kegagalan aspek geotekniknya, dan dampak adalah jika kejadian longsor atau kejadian kegagalan geoteknik berdampak apa saja. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini bagaimana memanage ya, tahapan manage. Kalau kita bicara manajemen resiko, maka itu cakupannya adalah secara risk analisis, risk assessment ya. Jadi cakupannya kita bicara risk analisis dulu. Nah, output dari analisis tingkat resiko itu adalah perhitungan risikonya. Yang tadi kita sebut resiko adalah peluang dan dampak, ini akan menghasilkan nilai. Maka sebetulnya kalau kita mengukur resiko, di sini ada nominal. Nanti akan kita bahas ya, nominal. Jadi harus keluar angka. Misalnya resiko dari penggalian 100 meter. Maka kita harus mengeluarkan angka. Angkanya apa saja, nanti kita bahas. Nah, itu adalah risk estimasi. Nah, itu namanya analisis resiko. Tahapan selanjutnya adalah risk assessment. Setelah analisis resiko adalah risk assessment. Nah, risk assessment ini mengevaluasi ya. Mengevaluasi apakah hasil analisa risiko kita masih bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, setelah masih bisa dilanjutkan, maka lanjutnya adalah risk mitigasi. Selama masih bisa dilanjutkan, maka mitigasinya adalah seperti apa? Nah, rangkaian dari risk analisis, risk assessment, risk mitigasi itu adalah manajemen risiko. Jadi kalau kita bicara manajemen risiko, kita bicara dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita bicara analisis risiko, kita hanya menghitung peluang dan dampak. Kalau kita hanya bicara risk assessment, berarti kita menghitung dari risk analisis dan evaluasinya. Tapi kalau kita bicara risk mitigasi, berarti kita sudah membicarakan dari risk analisis, risk assessment, dan mitigasinya. Berarti sudah mencakup manajemennya. Ya gitu kurang lebih ya. Lanjut. Baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menghitung risiko. Ya. Kalau berdasarkan referensi yang saya gunakan ini, Proceeding tahun 2007, Symposium Rock Stability Open Pit and Civil Engineering di Perth, Australia, maka consequence, nah tadi kan kita bahas resiko ya, resiko itu ada probability, peluang, dan ada dampak. Nah peluang ini berarti kan adalah persen ya,
berapa persen dia? 0%, 5%, 100%. Sedangkan consequence ini adalah dalam bentuk dampak. Bisa kita konversi ke ukurannya. Nah, biasanya untuk memudahkan bisa dikonversi ke mata uang. Contoh, misalnya hasil analisis yang tadi pekerjaan geoteknik mulai dari tunggal, interam, hingga overall menghasilkan perhitungan stabilitasnya, POF-nya berapa, probability failure-nya kan. Nah, itu adalah peluang. Misalnya kalau kita bicara POF-nya 15%, berarti peluang kelongsorannya adalah 15%. Sisanya 85% peluang tidak keterjadiannya. Seperti itu kan. Nah, kalau kita bicara consequence, nah ini agak susah mengukurnya ya. Itu dibagi menjadi personil, equipment, produksi, kontrak, human resource, dan public relation. Kalau kita bicara personil, berarti kita harus menghitung nih. Contoh misalnya di dinding side wall ya, galian 100 meter, berapa personil yang terdampak ya. Misalnya di situ ada 20 personil. Bukannya kita merencanakan kematian, karena risikonya adalah fatality ya. Bukan kita merencanakan kematian, tapi kita harus menghitung dampaknya. Jadi jika 20 pekerja itu terdampak, berapa kerugiannya? Apakah itu kerugian pesangon, kerugian dan lain-lain ya, izin dan sebagainya. Nah, itu harus dihitung. Lalu equipment. Nah, equipment juga harus dihitung. Misalnya tadi di side wall ada 3 excavator, ada 2 dozer, ada 10 dump truck, dan sebagainya. Nah, itu yang terdampak itu nilai owning cost atau nilai alat beratnya itu harus dilampirkan jika terjadi. Nah, itu jadi akan dihitung personil tadi, equipment tadi. Nah, untuk produksi, ini bisa dikategorikan misalnya di daerah tersebut ada batu bara yang sedang digali gitu ya. Cuman kalau ini failure, maka cadangannya misalnya tertimbun 50.000 ton atau berapa, itu akan masuk sebagai economic loss. Kalau personil tadi fatality, maka equipment dan produksi itu masuk ke economic loss. Berapa kerugiannya? Masukkan juga ke dalam rupiah. Ini dalam rupiah, ini dalam rupiah. Sekarang kontrak. Nah, kalau kontrak ini sebenarnya berhubungan dengan human resource dan public relation. Contohnya misalnya stop produksi akibat adanya fatality tadi. Jadi memang saling berkesinambungan ya. Misalnya dengan adanya fatality, maka stop produksi sebulan. Nah, dalam sebulan itu yang tadinya direncanakan produksi 1 juta ton gitu ya, atau berapa ya, itu akan dihitung sebagai kerugian akibat kelongsoran. Kontrak ya, human resource lebih ke pemangku kehukuman dan public relation, hukum ya. Semisalnya ada inspektur tambang, jadi berhubungan ke stop. Nah, ketika itu semua dikumulasi, kita bisa mendapatkan berapa resikonya. Contoh misal akhirnya adalah dengan desain kita eh, peluang kegagalannya 10%. Misal 10%. Lalu berapa dampaknya? Iya. Oh, dampaknya misalnya disconnect ya. Misal, halo, misal peluang 10% ya. Ya, misal peluang 10%, dampaknya berapa ya? Dari personil, equipment, produksi, dan sebagainya itu, misal kejadian kegagalan di 50 juta dolar atau berapa miliar, kita hitung berapa batu bara yang tertambang. Semisal profitnya di 200 miliar. Artinya marginnya masih menutupi dampak jika itu terjadi.
itu sebagai aspek evaluasi dari sisi geotekniknya gitu ya. Ketika 150 miliar hasil profitnya, lalu dampaknya di 50 miliar ketika terjadi failure, nah maka itu jadi pertimbangan evaluasi gitu di risk assessment tadi. Namun di peraturan tetap juga ada standar threshold sesuai Capman 1827 menyatakan probability itu untuk lereng keseluruhan maksimal 20%, jadi tidak boleh lebih. Begitupun nilai faktor keamanan minimal 1,2 sampai 1,3. Ya, lanjut. Nah, ini kurang lebih diagram gambaran dari tahapan yang tadi kita bahas ya. Jadi sinyalnya ya. Udah ada. Ya, jadi di sini bisa kita lihat aspek yang paling awal adalah FOS dan POF. FOS adalah faktor keamanan dan POF adalah probability kegagalan. Nah, dua aspek penting ini mengindikasikan tadi seberapa kemungkinan terjadinya gagal. Kita sudah bicara seberapa mungkin. Kalau kita bicara seberapa mungkin berarti persentase dari 0 sampai 100%. Nah, ibarat kalau kita bilang 10%, berarti peluangnya satu banding 9 gitu ya dari 100 ya. Jadi 10% banding 90%. 90%-nya tidak terjadi, 10%-nya terjadi. Lalu nanti tinggal yang tadi kita bahas, bagaimana mengukur dampak. Bagaimana mengukur dampak? Berarti kita harus satu-satu kita breakdown. Tadi mulai dari personil, equipment, kontrak, dan juga produksi yang akan terdampak. Jadi kita menghitung semua dampaknya. Baru kita lihat, bandingkan dengan keuntungannya. Jika semuanya sudah dihitung, kita hitung keuntungan, kita hitung dampak, kita hitung peluang, tinggal kita monitoring. Bagaimana supaya personal, terus equipment, dan sebagainya itu bisa termonitor termitigasi secara baik. Nah, itu yang biasanya digunakan teknologi-teknologi seperti radar, robotik, dan sebagainya untuk menunjang evaluasi, optimasi. Kita bicaranya optimasi gitu ya, optimasi geoteknik. Karena kalau misalnya tidak ada itu, kita tidak mungkin bicara optimasi tanpa monitoring. Nah, jadi kalau memang tidak ada monitoring memadai, maka kita tidak bisa bicara optimasi. Karena kita tidak punya alat yang memadai. Maka harus probability-nya sekecil mungkin dan dampaknya sekecil mungkin. Namun kalau misalnya kita punya opsi monitoring yang real time dan teknologi yang baik, mungkin kita bisa menaikkan tingkat resikonya sesuai standar peraturan, namun dengan monitoring yang baik. Ya kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini salah satu hierarki kontrol dari resiko ya. Eliminasi, substitusi, isolasi, engineering control, administrasi, dan APD kita sebut ya. Sebetulnya ini adalah bagaimana cara memitigasi gitu ya. Nah, harus dibedakan antara menurunkan resiko dan memonitoring. Ya, jadi kalau kita bicara menurunkan resiko, maka resiko itu kita turunkan. Resiko tadi ada dua, peluang dan dampak. Bisa peluangnya yang kita turunkan atau dampaknya yang kita turunkan. Sedangkan kalau kita bicara memonitor, mitigasi, itu kita tidak menurunkan resikonya. Misalnya dengan sudut 20 derajat kedalaman 50,
lalu kita tambahkan monitoring, dia tidak akan bertambah kuat ya. Sama sekali tidak akan berubah. Resikonya tetap tinggi misalnya, dampaknya tetap tinggi, namun itu kita mitigasi ya, kita monitor. Jadi menurunkan dan monitoring itu berbeda ya. Jadi kalau kita bicara menurunkan, maka resikonya harus kita turunkan dulu. Misalnya dilandaikan atau di reinforce ya, diperkuatan dengan teknologi dan sebagainya. At cost, nambah biaya. Di situ akan menurunkan resiko. Peluangnya turun, dampaknya juga bisa berkurang. Namun kalau misalnya kita bicara monitor, dampak peluangnya, resikonya tetap sama, namun kita melakukan mitigasi agar ketika itu terjadi, hasil dampaknya bisa turun gitu ya. Jadi tidak sebesar yang hasil perhitungan. Walaupun di hitungan awal itu kita tidak bisa langsung mengurangin, misalnya tadi personilnya yang terdampak 20. Oh, dengan radar hilang semua. Nggak bisa kan? Siapa yang bisa menjamin dengan alat monitor seperti itu dampak yang 20 pekerja tadi hilang? Jadi resiko tetap ada, namun dengan adanya mitigasi monitor diharapkan ketika itu terjadi ya, maka resiko dampaknya itu turun atau tidak terjadi, tereliminasi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, monitoring kurang lebih, kalau kita bicara monitoring berarti kita harus memonitor objek yang menjadi resiko. Kalau kita bicaranya di sini lereng, berarti objek lerengnya yang kita monitor. Contohnya adalah detect slope movement, pergerakan dari lereng atau rockfall ya, atau control slope. Nah, ini sebetulnya ada yang lebih banyak ya. Contohnya air tanah, getaran dan sebagainya. Semua itu dilakukan monitoring ya, dilakukan monitoring sebagai tahap yang terakhir tadi. Di dalam manajemen resiko ada namanya mitigasi resiko ya. Mitigasi resiko untuk melakukan monitoring. Ya, lanjut. Ya, ini tahapan yang tadi rekan-rekan kurang lebih sama ya. Jadi dari geoteknik model yang kita buat, terus jenjang desain yang kita buat, interim dan overall, maka tahapan yang paling berhubungan dengan tingkat resiko adalah di implementasi ya. Kalau kita bicara resiko berarti kita sudah masuk tahap implementasi atau operation. Nah, di operation ini ada tahapan monitoring. Dan ini sebenarnya wajib ya, karena tadi ya bisa kita lihat dampaknya sangat luas, mulai dari manusianya sendiri, terus peralatan, ya itu semua jika itu terjadi itu sangat fatal yang akan terjadi ya. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin kita masuk ke bagaimana monitoring dan forecast dari contoh weather station ya. Saya lanjutkan ke Mas Pak ini. Ya. Oke, untuk pengenalan monitoring cuaca dan perakhirannya akan dibawakan oleh saya, Yori. Jadi walaupun pengenalan ini sudah pernah dibahas di webinar seri 1, mungkin ada banyak pendaftar yang baru juga ya di seri 3 ini. Jadi akan saya jelaskan lagi mulai dari awal. Oke, kalau kita lihat dari slide yang ini ada dua tipe data dari cuaca atau weather, yaitu yang kiri monitoring dan yang kanan itu forecasting. Nah, bedanya apa? Pertama, kita pahami dulu apa itu monitoring dan forecasting. Jadi, monitoring itu melakukan pemantauan terhadap sesuatu. Dalam hal ini kondisi cuaca secara real time ya, atau saat itu juga. Jadi, weather monitoring itu data hasil dari pantauan cuaca pada saat itu juga, di jam ini, di menit ini, dan juga data hasil-hasil monitoring sebelumnya atau secara historikalnya. Jadi, real time dan historikal itu disebutnya data monitoring.
Nah, itu definisi dari weather monitoring. Jadi dari titik waktu saat ini ke waktu lampau gitu. Dan contohnya di gambar kiri ini ya, ini merupakan data weather monitoring pada tanggal, itu tertulis ya, 10 Desember jam 10.38 pagi. Ini ada keterangan di waktunya di bagian atas kanan ya. Di sini tertampil ada suhu, kelembaban, kecepatan dan arah angin sampai ke saat itu dalam kondisi hujan atau tidak gitu. Di sini nggak hujan ya, lagi cerah berawan. Itu secara real time pada tanggal dan jam tersebut. Nah, bedanya dengan weather forecast yang sebelah kanan ini, weather forecast itu artinya perakiraan cuaca. Berarti itu memperkirakan cuaca itu akan seperti apa di masa depan. Paling kecil itu di sejam ke depan dan paling jauh itu di 10 hari sampai ke 1 bulan ke depan tergantung kemampuan dari suatu perhitungan model dan juga sumber data dari satelit ataupun radarnya gitu. Lalu seperti yang digambar kanan ini ya, ada weather forecast selama 10 hari tertampil itu pada tanggal 10, siangnya itu kan hujan petir. Nah, malamnya hujan gerimis gitu. Lalu di hari-hari selanjutnya juga ada yang sampai ke hari 10. Nah, itu disebutkan weather forecast. Jadi, weather monitoring itu bentuk datanya real time dan lampau karena sudah terjadi ya pada saat itu juga. Sedangkan data weather forecast itu bentuknya data masa depan. Kalau weather monitoring itu dia datanya tidak bergerak, jadi kan kalau pada jam dan menit tersebut suhunya 29 kayak di gambar ini, derajat Celcius, berarti akan dicatat seperti itu, 29 derajat Celcius. Sedangkan kalau weather forecast itu bergerak. Bergeraknya gimana? Kita tahu kan dari gambar yang kanan ini, itu diambil pada tanggal 10. Nah, kita coba cek hari Jumat tanggal 12. Itu tertampil ya, itu cerah berawan. Tapi bisa jadi kalau kita cek besoknya atau tanggal 11-nya itu, bukan tanggal 10 itu, nah itu tanggal 12 hujan petir. Nah, itu dinamakan bergerak karena forecast itu selalu update gitu. Itu artinya data forecast itu bergerak menyesuaikan dengan data cuaca yang terbaru atau terkini. Dia datanya selalu di-refresh tergantung dari model. Ada yang refresh setiap 3 jam, ada yang 6 jam, ada juga yang 12 jam. Itu datanya selalu di-refresh karena data terbarunya kan selalu berbeda ya, selalu tertangkap lagi yang terbaru. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan bahas perakiraan cuaca itu memiliki uncertainty atau ketidakpastian yang semakin meningkat berdasarkan waktu. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat pada gambar yang kiri ini grafik ya. Kita bisa lihat grafik dari akurasi suatu perakiraan cuaca yang semakin berkembang seiring berkembangnya tahun. Tapi ada satu hal yang memiliki pola yang sama di sini. Apa? Nah, di sini tentu saja sebelah kirinya ya, grafik vertikalnya itu akurasi. Semakin panjang kita ingin memperkirakan cuaca, semakin kecil akurasi yang bisa didapatkan gitu. Bisa kita lihat ya untuk perakiraan cuaca selama 3 hari yang paling atas, itu akurasinya dapat menyentuh 80%. Lalu untuk 5 hari ke depan, itu 60%, 7 hari ke depan 40%, dan 10 hari ke depan itu 20%. Walaupun akurasi itu fluktuatif tergantung lokasi dan lintang bujurnya gitu ya. Tapi tingkat level akurasi yang semakin menurun terhadap waktu itu adalah suatu hal yang pasti. Karena dia uncertainty-nya sangat tinggi kalau semakin ditarik waktunya. Apalagi sampai sebulan, 2 bulan itu cukup tinggi ya untuk uncertainty-nya. Lalu agar semakin jelas ya yang akurasi ini, sekarang kita lanjut ke gambar yang kanan ini. Grafik lagi ya. Di sini ditampilkan grafik seberapa jauh dan lebar ketidakpastian perakiraan cuaca itu. Jadi kita lihat dari garis vertikal hitam ini. Sebelah kirinya itu data monitoring cuaca yang nilainya pasti, dan sebelah kanannya itu data perakiraan cuaca yang nilainya fluktuatif dan memiliki uncertainty. Kita dapat lihat hasil dari perakiraan cuaca itu kan satu angka ya, suhu dan kelembabannya berapa, dan sedang hujan atau tidak itu. Nah, kita bisa lihat juga nilai ini pada garis berwarna oranye untuk forecast. Nah, di mana uncertainty-nya di sini di area berwarna krem, yang area gitu ya, di sekitar garis oranye. Dan dapat kita lihat, semakin perakiraan cuaca tersebut ditarik jauh harinya, dari hari observasi atau hari monitoring tersebut, areanya akan semakin melebar nih, data yang krem ini. Nah, ini yang dinamakan uncertainty dalam perakiraan cuaca. Nilai oranye itu hanya satu dari perwakilan nilai perakiraan cuaca. Bisa jadi nilai yang exactly benarnya itu suatu titik di area krem tersebut, who knows. Karena perakiraan cuaca itu tidak selalu benar dan bisa salah memang. Nah, kadang-kadang itu namanya perakiraan cuaca, bukan prakepastian gitu. Dari data ini juga bukan berarti gitu perakiraan cuaca itu nggak bisa digunakan sama sekali. Tapi kita harus gunakan perakiraan cuaca itu secara bijak. Paling bagus itu lihat untuk 3 hari ke depan aja untuk di tropis kayak Indonesia ini. Apalagi untuk industri yang rentan ya, rentan terhadap cuaca seperti tambang. Ini bisa dilihat per 1 hari
lihatnya. Karena kan dia selalu update. Jadi kalau selalu update dia akan semakin akurat gitu. Kalau kita lihatnya untuk besok, kita lihatnya hari ini gitu. Dan selalu pastikan juga dengan data monitoringnya. Misal nanti ada sejam ke depan akan hujan untuk forecast sebutannya. Kita udah bisa lihat nih apakah RH-nya atau kelembaban itu meningkat pesat dan terkadang menurun jauh. Nah itu bisa dilihat lah. Secara visual juga bisa lihat ya. Kalau 2 jam ke depan akan hujan, nah kita lihat dari langitnya itu awan-awannya sudah awan tipe apa itu bisa dianalisis. Next. Oke, masih dengan weather monitoring dan weather forecast. Jadi singkat sebenarnya kalau di sini ya di slide yang ini. Perbedaan jenis data dari weather monitoring dan weather forecast. Kalau weather monitoring, dia nilai pasti pada satu titik tersebut kayak di gambar kiri ini ya. Bisa juga kita sebut data titik. Dia benar-benar dapat mewakili nilai pada titik tersebut gitu. Seperti gambar yang kiri, ini monitoring hujan yang sebelah kiri. Ada 4 titik pantauan hujan di sini, dan kebetulan 4 titik ini sedang hujan ringan ya. Ada yang 1 mm, 5 mm, dan 4 mm. Satu lingkarannya itu tertutup oleh AWS-nya. Jadi di sini kita pasang AWS 4 di suatu site ya, dan terlihat bahwa pada satu site saja ini sudah berbeda untuk angka hujannya. Makanya kita memang harus menggunakan data langsung di ground gitu untuk pemantauan hujan. Tidak menggunakan data yang jauh dari site seperti itu. Lalu yang kanan ini untuk weather forecast itu bentuk datanya bukan titik tapi grid. Nah, grid itu suatu bentuk area. Ini biasanya persegi atau persegi panjang yang mana pada area tersebut itu diwakili dengan satu nilai. Misal di satu site itu terwakili oleh satu grid besar ya untuk forecast ya, karena itu kan ukurannya besar. Yang berukuran contoh ini 40 kali 40 kilometer per satu grid gitu. Nah, berarti perakiraan cuaca di site tersebut sama hasilnya mau dimanapun titiknya gitu. Karena satu kotak grid itu nilainya sama. Kalau di satu grid itu disebut hujan 20 mm. Nah, semuanya sama ratakan gitu 20 mm. Sedangkan untuk data titik itu berbeda jarak sedikit pun, kalau topografinya berbeda, ada lereng curam itu biasanya hujannya sudah beda gitu karakteristiknya. Seperti itu simpelnya. Jadi kalau di gambar ini ya, grid itu bentuknya kotak-kotak seperti ini yang kanan. Dan pada setiap kotak itu diwakili oleh satu nilai. Apakah suhunya 20, suhu 25, atau hujan 10 mm gitu. Intinya satu nilai, bukan range. Jadi bagusnya untuk site itu, kesimpulannya kita harus memanfaatkan keduanya ya sebenarnya. Weather monitoring dan weather forecasting. Nah, weather monitoring itu dapat dimanfaatkan untuk data real time-nya dan juga historicalnya. Ini maksudnya short term ataupun long term-nya ya. Sedangkan data perakiraan cuaca atau weather forecast bagusnya untuk short term saja karena adanya uncertainty yang sebelumnya saya sebutkan ya, untuk kalau ditarik jauh itu akan semakin tinggi untuk akurasi menurunnya gitu. Oke. Di slide selanjutnya juga akan saya jelaskan nanti bagaimana cara untuk mendapatkan data cuaca nanti apabila ada suatu site itu belum memiliki data monitoring cuaca atau hujan minimal ya. Kalau forecasting kan sesimpel ambil dari aplikasi lain saja ya, tapi kalau memang mau yang lebih advance nanti bisa pakai AWS ditaruh di titik tersebut, nanti dia munculkan forecast yang hyper lokal, di mana itu gridnya sudah diperkecil menjadi paling kecil ini di AWS kami itu 2 kali 2 kilometer gitu. Itu udah grid terkecil. Oke, boleh di next. Oke. How to get weather data. Nah, cara mendapatkan data cuaca. Di sini saya tampilkan beberapa platform ya. Ini online maupun offline ya bentuknya. Platform yang dapat digunakan untuk mendapatkan data monitoring cuaca. Dari yang online dulu, ini sebelah kiri, data yang paling utama di Indonesia ya, dari BMKG tentu saja. Itu karena BMKG itu kan provider cuaca di Indonesia ya. Lalu yang kanannya BMKG itu ada Climate Engine, di bawahnya ada Copernicus, dan yang paling bawah ini ada website Ogimet. Nah, saran saya yang paling bagus itu tetap data BMKG gitu, dan data Ogimet. Karena datanya itu langsung diekstrak dari alat di lapangan, dari pemantauan cuaca di lapangan langsung, di ground. Sedangkan data dari Climate Engine dan Copernicus itu bukan jelek, tapi memang datanya dari satelit dan radar ya. Jadi datanya reanalisis. Data dari langit dikoreksi baru jadikan data cuaca gitu. Data historikalnya berupa dari langit, jadi data reanalisis. Nah, barusan saya memang sebutkan ya data yang paling bagus itu data dari BMKG, karena selain BMKG itu sebagai provider cuaca di Indonesia, datanya juga diambil langsung dari alat di lapangan sehingga dapat mewakili titik tersebut ya. Tapi ini ada disclaimer dulu. Jadi satu site itu bagus pakai data BMKG kalau site-nya itu dekat dengan stasiun pengamatan BMKG. Nah, kalau jauhnya sampai 50 atau 100 km lebih gitu ya, itu sebenarnya kurang bijak karena pasti karakteristik cuacanya itu secara regional maupun secara
lokalnya, hujan lokal lah minimal itu sudah beda gitu. Nanti bakal terlihat lah bentuk jumlah hujannya beda, hujan dari apa bisa jadi beda gitu, karena jauh itu jaraknya dan juga perbedaan topografi biasanya. Terus kalau udah gitu, bagusnya pakai apa kan? Nah, yang kanan ini kita harus punya data pengukuran langsung di site gitu. Ini bisa dilakukan secara manual. Ini kalau memang belum punya bisa digunakan secara manual. Pakai yang gambar kirinya ya, ombrometer. Ini yang kayak tabung ditancap, terus airnya diambil nanti pakai gelas ukur. Ini udah sering lah, udah pasti site itu punya lah untuk alat ombrometer ini karena sesimpel itu. Tapi hitungnya secara harian ya. Jadi operator atau pekerjanya harus datang ke ombrometernya, ngambil gelas ukur tiap pagi, di shift, diukur gitu. Nah, memang beberapa ada banyak kesalahan ya untuk penglihatan pengukuran dari gelas ukur itu. Nah, alternatifnya bagusnya kita pakai yang sebelah kanannya ya, automatic registration atau AWS. Karena yang ini kan secara otomatis ngirim data ke server, jadi nggak bisa ada manipulasi data ataupun kesalahan error gitu dari sensornya. Karena sensornya dari awal itu sudah dikalibrasi. Nah, itu memang pilihan. Kalau memang masih manual juga nggak apa-apa, tapi yang penting kita punya data yang benar-benar mewakili titik tersebut ya, titik di site kita, sehingga karakteristik cuaca di site itu nanti terlihat gitu. Enggak dari jarak jauh stasiun cuaca yang bedanya 150 km dari site itu kan belum mewakili gitu. Untuk karakteristik minimal pola hujannya terlihat gitu. Oke, boleh di next. Ya, masih dengan cara mendapatkan data ya. Oke, ini saya tampilkan contoh site dan titik pengamatan stasiun BMKG. Contoh kita punya site di Kaltara nih. Ini tiupnya, gambarnya di logo gambar penambang itu. Lalu stasiun pengamat BMKG-nya yang logo BMKG. Itu ada dua BMKG-nya. BMKG Nunukan dan BMKG Bandara Juanda Tarakan. Keduanya jauh nggak dari site? Jauh ya. Tapi kalau memang belum punya data cuaca sama sekali, nggak apa-apa gitu. Pakai data BMKG dulu sebagai referensi untuk mengenali karakteristik cuaca yang mungkin masih sedikit mirip lah disebutnya dengan area site. Kalau udah gini, kita harus pilih stasiun pengamatan yang paling dekat. Nah, di sini di paling dekat ya, kelihatan dari garisnya ya, Bandara Juanda Tarakan gitu. Itu sekitar 50 atau 49 km jaraknya. Uh, berapa ya? Oke. Walaupun kalau yang ini ya sebenarnya kalau kita ambil memang masih jauh ya dan beda areanya. Ini udah jelas banget nanti curah hujannya itu pasti bakal beda jumlahnya karena stasiun BMKG-nya itu dekat banget dengan laut, sedangkan di area site-nya enggak, cuma dekat sama sungai ya. Jadi sumber airnya memang berbeda. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada pilihan lain kan, yowes gitu, pakai dulu data daripada nggak punya sama sekali data cuacanya gitu. Oh ya, download data mentah BMKG itu bisa dari data online BMKG. Jadi ketik aja nanti di Google data online BMKG, nanti langsung paling atas muncul lah di Google. Buat akun, terus pilih stasiun BMKG yang mana yang terdekat, sama nanti pilih tanggal berapa sampai berapa, tinggal klik download, simple. Itu memang kalau tidak punya pengukuran di site, tapi memang sangat-sangat dianjurkan lah, highly recommended untuk pasang minimal AWS dulu satu lah, untuk tahu karakteristik curah hujannya di site langsung, di titik langsung, karena dia mewakili langsung area tersebut. Bentuk topografinya, bentuk plan-nya lah, itulah terbentuk lah untuk hujan lokalnya seperti apa di site. Bisa jadi nanti kalau analisis hujan dari BMKG paling tinggi di Maret, sedangkan di site itu Desember gitu, beda. Itu kan bisa mempengaruhi dari plan juga, plan atau tahun ke depannya. Nanti sering meleset kalau datanya nggak sesuai. Oke, boleh di next. Slide-nya boleh di next ya. Oke. Selanjutnya ini saya tampilkan data monitoring cuaca di suatu site. Ini khususnya curah hujan ya. Ini menggunakan data pengukuran langsung dari site yang atas dan juga dari BMKG yang bawah. Kalian kita bandingkan juga nanti hasilnya itu bagaimana. Nah, ini bentuk tabelnya. Yang atas langsung, yang bawah BMKG. Dan yang atas itu bentuk filenya ya, sudah dari per bulan dan per tahun selama 10 tahun. Lalu yang bawah ini data BMKG dari stasiun BMKG terdekat, itu tertulis ya stasiunnya di mana. Jadi paling kiri itu data mentahnya, penjelasannya ada logo BMKG, dan juga data tabelnya di bawahnya. Lalu kita juga harus olah dulu gitu dari data raw biar sama, jadi ada data bulanan dan juga data per tahun untuk 10 tahun, karena untuk mewakili data klimat atau pola hujan di suatu area minimal datanya 10 tahun lah untuk melihat polanya, karena kalau 5 tahun itu masih kurang sebenarnya 10 tahun, tapi secara ideal itu sebenarnya harus 30 tahun datanya, tapi karena 10 tahun ya nggak apa-apa lah gitu, toleransi biasanya.
itu baru setelah itu dua-duanya kita bandingkan ya. Setelah disamakan formatnya kita bandingkan. Boleh di next untuk perbandingannya. Oke, di sini ada 4 grafik ya. Data dari pengukuran langsung yang atas dan BMKG setelah saya rekap dan dibuat grafik untuk dibandingkan. Di sini data dari site hanya mengukur curah hujan dan data dari BMKG itu saya download data hujan kalian sama suhu udara yang garis merah. Pertama, kita bandingkan dulu ya, yang kiri, atas, dan bawah dulu. Dapat dilihat bahwa perbedaan untuk curah hujan itu sendiri lumayan jauh ya. Dan itu wajar karena titik pemantauan hujan yang tadi saya sebut ya, memang berbeda dan memiliki jarak yang jauh. Kalau kita lihat data 2015 saja yang grafik ini, atas bawah, kiri, di set itu jumlahnya hujannya 2.100-an, sedangkan di BMKG itu sekitar 3.100-an. Ada perbedaan 1.000 mm ya, yang itu tidak kecil sebenarnya. Kalau kita lihat seluruh tahunnya, data dari BMKG itu selalu memiliki nilai yang lebih tinggi, dalam range 400 sampai ribuan mm. Hal ini jelas juga karena titik pemantauan hujan BMKG itu memiliki sumber air yang lebih banyak. Karena dari laut ya, sedangkan yang riset itu cuma dari sungai aja, walaupun sungai yang luas, tapi tetap sumber hujan dari laut itu pasti lebih banyak lah. Karena anginnya juga membawa ke daratan. Oke, sekarang kita beralih ke grafik yang sebelah kanan. Ini yang atas dan bawah. Grafik ini adalah grafik bulanan selama 10 tahun di site yang atas dan di bawah BMKG. Memang terdapat perbedaan curah hujan juga di tiap bulannya ya antara data site dan BMKG. Tapi untuk pola bulanan ini tidak terlalu jauh. Yang artinya memang secara pola, karena sama-sama di Kaltara, keduanya itu memiliki pola curah hujan yang sama gitu. Pola curah hujan ekuatorial kalau di sini, di mana hujannya itu tinggi sepanjang tahun dan memiliki 2 puncak hujan. Kalau kita lihat di sini, itu juga naik turun ya grafiknya, grafik batangnya gitu. Itu mirip naik turunnya. Paling rendah itu hujan di tengah tahun dan paling tinggi itu di bulan Desember. Jadi secara garis besar, kedua data rataan curah hujan selama 10 tahun ini yang bulanan memiliki pola rataan bulanan yang polanya itu cukup mirip gitu. Memang sama-sama pola ekuatorial, jadi bisa dipakai lah untuk misalkan belum punya data site, kita mau tahu pola hujannya, kita ambil data BMKG terdekat, itu polanya masih mirip walaupun jumlah hujannya itu sangat jauh sebenarnya gitu. Dan data BMKG ini bisa dikatakan bisa dipakai ya, walaupun paling bagus itu memang pakai AWS di site, kita taruhlah setahun 2 tahun itu langsung membentuk untuk pola karakteristik hujan di site-nya ya, secara spesifik gitu langsung di site-nya. Oke, mungkin itu untuk data cuaca, cara mengambil datanya, sampai pengenalan yang lainnya juga untuk monitoring cuaca dan perakiraan cuaca. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali ya untuk Pak Kemal. Saya kembalikan mungkin langsung ke Pak Kemal. Silakan. Baik, terima kasih rekan Yuri atas penyampaiannya terkait monitoring dan forecasting menggunakan weather station ini. Jadi kita mungkin lanjut ya. Kita coba korelasikan ke mitigasi geoteknik itu seperti apa ya. Jadi kalau dari data yang disampaikan Pak Yuri tadi, itu memprediksi curah hujan dan kelembapan dan sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap sebetulnya muka air tanah ya. Kita tahu muka air tanah itu sangat bervariasi ya, dan uncertainty-nya tadi disebut juga sangat tinggi ya. Kita tidak pernah tahu bagaimana perubahan, baik itu kenaikan ataupun drawdown penurunan muka air tanah yang akan sebetulnya mengganggu tingkat stabilan resiko ya dari lereng tersebut. Kenapa? Karena kalau kita bicara air tanah, ada hubungannya dengan hujan kan? Karena ketika terjadi curah hujan tinggi, seperti yang terjadi saat ini, seperti di Sumatera, Aceh, itu baik dari segi hidrologi maupun hidrogeologi pasti akan sangat berpengaruh ya. Muka banjirnya tinggi, lalu juga muka air tanahnya akan naik. Nah, itu akan berimpact kepada tekanan air pori ya. Nah, di sini tekanan air pori itu mungkin saya singgung sedikit apa yang bisa mempengaruhi ya. Nah, kalau kita bicara ini dari gambar ini, maka model yang dibentuk
tadi kan model ada geologi, struktur, rockmass, dan hidrogeologi ya. Nah, model hidrogeologi muka air tanah ini akan mempengaruhi tingkat tekanan air pori yang akan mempengaruhi sebetulnya ke tingkat stabilan. Mungkin saya bahas sedikit bagaimana cara tingkat air pori ini mempengaruhi tingkat stabilan. Oke, kita asumsikan bahwa lereng ini mempunyai tadi failure mode seperti ini ya. Lalu dari data ini, misal area di sini dibagi menjadi beberapa bentuk ya irisan. Nah, misalnya kita mau ukur di area irisan nomor 2 ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Di area nomor 2 ini, maka ini misalnya adalah muka air tanah, MAT ya. Maka nilai tekanan air pori di titik ini itu mulai pressure-nya di 0. Nah, semakin dalam, maka semakin tinggi. Nah, misalnya dari posisi muka air tanah ke dasar bidang gelincir, atau kita sebutnya adalah slip surface, adalah sedalam 10 meter. Nah, berarti posisi muka air tanah terhadap dasar slip surface ini adalah 10 meter, maka dia akan menjadi tekanan air pori. 10 meter dikalikan tekanan air. 9,81. Nah, ini akan menjadi 98 ya, 8,1 kPa gitu ya. Dari tekanan air pori ini ketika MAT awal ini naik dia akibat curah hujan naik, maka posisinya akan berubah. Misalnya dari 10 meter dari dasar irisan menjadi 25 meter. Maka tekanan air porinya yang tadinya 10 kali 9,81 menjadi 25 dikali 9,81. Katakanlah 200 kPa. Hampir 2 kali lebih ya. 2,5-nya, 2,5-nya kali lipat. Nah, ketika dia semakin naik muka air tanahnya, maka tekanan air porinya semakin tinggi. Nah, ketika tekanan air pori makin tinggi, tanah itu semakin jenuh, ya, maka nilai dari tekanan air pori tinggi itu akan mereduksi nilai normal. Nah, normal ini akan mengurangi kuat tahanan. Kalau nilai FOS itu adalah penahan per penggerak. Nah, ini bisa dituliskan dengan persamaan Morkolom, koesi tambah normal tanpi dibagi bidang gelincir. Nah, nilai normal ini kalau dia berkurang, efektifnya berkurang akibat adanya kenaikan tekanan air pori, ya, maka nilai kuat tahanan ini juga akan turun. Nah, ketika itu turun, maka nilai FOS-nya juga otomatis akan turun. Kalau FOS-nya turun, maka otomatis nilai probability-nya akan naik. Nah, probability naik meningkat, berarti resikonya akan naik. Nah, jadi secara tidak langsung, kenaikan muka air tanah itu akan menaikkan tingkat resiko. Sekali lagi, kenaikan muka air tanah akan menaikkan tingkat resikonya dari segi muka air tanah. Tekanan air pori tadi menurunkan nilai FK, menaikkan nilai probability. Begitupun ketika air turun secara cepat, maka itu akan menimbulkan efek drawdown, rapid drawdown. Nah, ketika terjadi penurunan secara cepat, nah itu maka nilai kuat gesernya itu secara relatif akan turun ya, akibat tadi ketika naik efektifnya naik, tekanan air pori menyesuaikan, lalu tiba-tiba turun, yang tadinya normalnya turun, maka seketika tahanan gesernya itu turun. Jadi akan menjadi kegagalan juga di situ. Memang sebaiknya secara penurunan pun harus bertahap, kenaikan pun tidak melebihi ambang batasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di grafik kanan ini bisa kita lihat, ini adalah nama nama geologi batuannya ya, litologinya, lalu ada warnanya, dan di sini ada nilai hydraulic conductivity atau kecepatan
material tersebut dalam mengalirkan air. Dalam hal ini adalah mengalirkan air tanah. Dalam satuannya adalah meter per detik. Semakin tinggi nilai konduktivitas hidrolik, maka nilai aliran air tanahnya akan semakin besar. Jadi otomatis tekanan air porinya juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah nilai konduktivitas hidroliknya, maka nilai kecepatan aliran airnya akan semakin rendah atau impermeable ya. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana mengkorelasi antara weather forecast tadi dan monitoring terhadap resiko? Ya, jadi seperti yang kita bahas tadi, di sini misalnya ada bukaan. Ya. Di sini ada bukaan main pit, lalu di sini ada monitoring air tanah atau observe well ya, bisa disebut sumur pantau. Di sini ada lubang pengamatannya, dan di sini adalah posisi aliran air tanahnya. Nah, dengan adanya monitoring ini, maka kita bisa mengkontrol posisi elevasi air tanahnya. Lalu, fungsi dari weather station tadi, itu adalah untuk menangkap sinyal kenaikan dan penurunan curah hujan. Misalnya kita install tadi ya, yang dijelaskan Pak Yuri, di titik radius ini, itu kita masang 1 atau 2 weather station. Lalu dia akan membaca, transmit data curah hujan, monitoring, dan forecasting semakin jauh, semakin tidak akurat, ya, mungkin sehari 2 hari diproyeksi untuk memprediksi bagaimana sehari ke 2 hari ke depan potensi kenaikan dan penurunan air tanah, ya, dan juga bagaimana memonitoring data curah hujan hariannya. Misalnya dengan pola kenaikan curah hujan dari hari itu adalah 50 mili dalam 1 minggu itu, minggu ke depannya misalnya dari 50 menjadi 120 mm curah hujannya, maka kita bisa mengkorelasikan data monitor. Misalnya di minggu tersebut, posisi MAT itu ada di elevasi 10. Lalu ketika kenaikan curah hujannya di minggu ke depan itu 120 mili, maka di minggu tersebut misalnya MAT-nya naik dari elevasi 10 menjadi elevasi 15. Maka bisa kita korelasikan kenaikan 70 mili curah hujan. Aduh, hilang lagi. Kenaikan 70 mili curah hujan itu setara kenaikan 5 meter MAT-nya. Maka dari MAT ini akan bisa dikonversi menjadi 5 kali 9,81 atau sekitar 50 something kPa. Tekanan air porinya meningkat karena curah hujannya meningkat dari 50 menjadi 120 mili. Nah, di situ fungsi monitoring sumur pantau dan juga weather station untuk menggambarkan pola perubahan curah hujan terhadap pola kenaikan dan penurunan muka air tanah. Nah, di sini sebelah kanan adalah contoh gambar sumur pantau ya. Jadi gambarannya adalah yang terpenting kita bisa mengukur posisi muka air tanah dan weather station untuk mengukur curah hujan. Ya, lanjut. Ya, ini contoh data pengukuran 1 tahun. Bisa kita lihat kenaikan dan penurunan muka air tanah di sini. Bisa kita lihat semakin bertambahnya waktu di sini memasuki kemarau. Ya. Dari Mei ke arah dari November, Desember ke arah ini masuki kemarau, maka posisi rainfall-nya turun,
ya rainfall-nya turun, maka water level-nya pun akan ikut turun. Nah, di sini mungkin ada sedikit gradasi naik, turun, naik lagi, turun, naik, turun gitu ya. Dari situ kita bisa mengkorelasikan data curah hujan dan data water level atau groundwater level. Jadi setelah kita bisa mengkorelasi polanya, ketika naik berapa mili, kita berapa akhirnya kenaikan muka air tanah dan tekanan air porinya, maka kita bisa menghitung resiko secara lebih baik. Ya. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan pola tadi, baik curah hujan, baik itu muka air tanah, maka kita bisa memitigasi atau memanajemen risiko air tanah, misalnya dengan drain, baik itu horizontal maupun vertikal. Ketika air itu jenuh, di lereng tersebut jenuh, maka air tersebut tekanannya harus dikurangi. Dengan apa? Dengan draining, slope draining. Bisa dengan pompa vertikal ataupun dengan gravity horizontal. Nah, air akan mengalir di sepanjang pipe hole-nya ya. Di situ akan keluar air tanah tersebut dengan debit tertentu, maka tekanannya akan menyesuaikan dengan nilai ambang batasnya. Jadi kalau kita bicara monitoring, tadi banyak ya slope detector dengan radar, robotik. Nah, di sini juga kita harus berbicara monitoring cuaca. Nah, yang paling penting cuaca apa? Curah hujan. Karena hujan sangat berpengaruh terhadap tingkat kestabilan. Hujan deras sedikit, maka tekanan air pori akan naik tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita bisa memonitoring dari segi pergerakan dan muka air tanah dan curah hujan, maka itu kita akan mendapatkan gambarannya secara lebih luas. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut. Ya, saya kembalikan ke Bu Nova. Baik, terima kasih Pak Kemal dan Pak Yuri atas presentasinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi Q&A. Jika pada peserta ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan menggunakan fitur raise hand atau bisa di kolom chat ya. Udah dibatasin ya. Oke, Olivia say. Okay, so I want to, in Java, I want to say a very big thank you. I want to say a very big thank you for the conversations and then the training that has gone on today. I really appreciate, but my problem is I wish you should sometimes add a translator to your your meetings so that we don't understand the language very well can get the whole concept very well. And then also to the translation and then your language, it will help us to learn and also be better. Yes, thank you, Mrs. Olivia. We can translate our maybe webinar, yeah, and maybe Mrs. Nova will help to translate the content, yeah, and then make the Mrs. Olivia understand what the language. Yes, right. Maybe for Miss Olivia, first of all, we apologize for the translation because on this webinar we have Indonesian only, so maybe we can share our material to you. And if you have any other question to ask, I can ask Pak Kemal and Pak Yuri, and then I can forward to you.
Oke, mungkin selanjutnya dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan? Dan mungkin juga ada tambahan sedikit ya. Di sini kita punya hadiah, sedikit hadiah gitu ya, sedikit apresiasi, di mana nanti Pak Kemal mungkin akan memberikan pertanyaan kepada para peserta dan peserta yang bisa menjawab akan mendapatkan sedikit nih hadiah dari kita. Jadi sebelum itu mungkin kalau ada pertanyaan terlebih dahulu bisa langsung ditanyakan sekarang. Halo, Mbak Nova, seperti apa mekanismenya? Ya, nanti mungkin Pak Kemal bisa memberikan pertanyaan ya Pak kepada para peserta dan jika ada jawaban yang mungkin cukup memuaskan Bapak, bisa nanti kita. Oke, langsung aja nih. Boleh Pak, mungkin bisa langsung aja sambil menunggu pertanyaan. Berapa pertanyaan? Mungkin 2 pertanyaan cukup Pak. Oh, 2 pertanyaan nih. Mungkin pertanyaan pertama ya kita mulai. Bagaimana cara kita untuk mengukur resiko cuaca terhadap pengukuran resiko geoteknik lereng tambang? Ya, itu pertanyaan yang mungkin yang satu dulu. Bagaimana cara atau metode yang paling baik untuk mengukur resiko lereng tambang dari faktor cuaca? Ya, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan dari peserta. Yang paling baik dapat hadiah apa, Mbak Nova? Hadiahnya nanti berupa e-wallet Pak. Oh, e-wallet lumayan banget loh. Kalau tadi menyimak harusnya bisa ya berdiskusi lah. Ya, mungkin dari para peserta ada yang ingin menjawab terlebih dahulu nih atau mencoba terlebih dahulu. Bagaimana para peserta? Apakah ada yang ingin mencoba atau berani untuk mencoba nih? Lumayan ini hadiahnya ya. Ini ada Pak dari Najih Bimanto. Bisa diulang Pak pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, Ketik. bagaimana cara yang paling baik mengukur resiko dari faktor cuaca terhadap kestabilan lereng tambang? Faktor cuaca ya terhadap kestabilan lereng tambang. Bagaimana cara mengukur resikonya? Nah, itu ada di kolom chat ya teman-teman untuk pertanyaannya sendiri. Ya mungkin kalau nggak jawab secara ini diketik dulu aja gitu ya. Ketik dulu aja mungkin Mbak Nova. Iya, Siapa betul yang Pak. baru nanti dilihat. Oke, ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Dicoba dulu aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita di sini belajar dan berdiskusi bersama nih. Kebetulan kan ada ahlinya Pak Kemal gitu. Jadi kita bisa Mbak saling Nova, diskusi. Ya yang Pak? satu lagi dari Pak Yuri katanya mau ini ngasih pertanyaan yang spesial. Oh, boleh nih, boleh, boleh. Nah, jadi kita nanti akan ada 2 orang pemenang ya. Jadi silahkan teman-teman dicoba terlebih dahulu. Oke, kalau tadi dari saya izin masuk ya, Mbak Nova. Ya, silakan Pak. Kalau pakai itu cukup teknis, kalau dari saya ini
sepertinya pertanyaan giveaway. Jadi pertanyaannya jadi tadi kan saya sebutkan nih alat apa untuk memantau pengukuran hujan secara manual dan otomatis. Nah, yang manual apa namanya? Jadi otomatis apa? Itu yang buat mengukur hujan di site. Oke, itu aja sih. Oke, nanti pertanyaan kita akan taruh di kolom chat ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mungkin bisa lihat-lihat lagi materi yang tadi untuk bisa menjawab. Ini ada jawaban nih dari Muhammad Fawaz. Bisa menggunakan metode IMS dan yang saya paling ingat tadi ada dengan melakukan pemantauan instrumentasi seperti piezometer dengan memantau tingkat tekanan air pori. Semakin tinggi curah hujan maka semakin tinggi tekanan air porinya. Oh, ini menjawab pertanyaan dari Pak Kemal ya. Bagaimana Pak Kemal? Mungkin untuk Mas Fawaz, apakah bisa on mic, Mas? Iya, izin bisa Mbak. Oke, boleh Cuma Mas mungkin langsung nggak dijawab? nggak bisa on cam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, mungkin untuk jawabannya tadi bisa menggunakan IMS atau Integrated Monitoring System. Sama tadi yang paling saya dengar dari Pak Kemal itu tentang tekanan air pori. Mungkin bisa menggunakan piezometer contohnya di instrumentasinya untuk mengukur stabilitas lereng dengan faktor ya. Karena semakin tinggi faktor cuacanya juga, semakin tinggi juga tekanan air porinya. Kurang lebih seperti itu Pak Kemal. Baik, terima kasih Mas Fawaz. Mungkin Pak Kemal bisa ditanggapi Pak, bagaimana untuk jawabannya? Baik. Ya, jadi sudah betul ya jawabannya memang untuk menggunakan instrumen integrated monitoring system ya, itu salah satunya adalah piezometer untuk mengukur tekanan air pori dan air tanah dan juga mungkin kelupaan satu alat pengukur curah hujannya. Nah, kan kita nggak bisa memprediksi cuaca tuh dengan tanpa alat gitu ya. Nah, itu menyambung ke pertanyaan ke Pak Yuri tuh. Alat apa yang digunakan untuk mengukur curah hujannya? Biasanya kan ada alat manual, ada alat yang otomatis. Nah, yang otomatis ini akan terintegrasi dengan sistem ya, otomatisasi. Nah, itu akan memudahkan usernya, baik itu geoteknik ya maupun manajemen, untuk memonitoring data cuaca. Oh, cuaca hari ini hujan berapa mili, lalu dibandingkan bagaimana tekanan air di piezometernya. Oh, hujan tinggi, tapi kok tekanan air porinya tidak signifikan. Nah, berarti bisa kita lihat bagaimana nilai conductivity hidroliknya. Oh, conductivity hidroliknya rendah. Nah, berarti kita bisa mengkorelasikan bahwa memang batuan di situ aliran airnya tidak tinggi. Atau sebaliknya, oh, curah hujannya rendah nih, tapi muka air tanahnya naik signifikan. Bagaimana nilai conductivity hidroliknya? Oh, ternyata cukup permeable. Atau memang di daerah tersebut ada void atau sungai. Nah, itu bisa sebagai aspek penilaian kita juga. Jadi banyak faktor, salah satunya tadi alat pengukur curah hujan dan juga alat pengukur muka air tanahnya. Ya, kurang lebih jawabannya sudah benar. Ya, pertanyaan kedua berarti. Oke, sebelum kita lanjut Pak Kemal, ini ada dari Mas Fawaz dan Muhammad Fomal Haud. Mungkin siapa dulu yang ingin menjawab? Halo, S. Ya, masuk Mas. Uh, izin
menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Yuri ya. Dan secara kalau dari paparan eh, Pak Yuri tadi di slide dijelaskan mengenai eh, automatic rank gauge ya. Eh, eh, Suaranya kurang jelas, putus-putus ya, Mas. ya, sekarang terdengar. Ya, bisa diulang jawabannya, Mas. Ya Mas, jadi saya kalau untuk alat yang digunakan untuk memantau hujan tadi yang dijelaskan oleh Pak Yuli tadi itu adalah automatic rain gauge ya, yang tipenya itu adalah uh, tipping bucket. Fungsinya itu uh, mengukur curah hujan uh, secara otomatis dan kontinu ya. Jadi output yang dihasilkan ini uh, berupa curah hujan, intensitas hujan, dan time-nya itu. Oke, udah kah? Uh, Oke, lanjut aja kalau belum. Ya, Mas. Itu tadi kan baru yang otomatis, Mas. ya, Yang manualnya namanya apa, Mas? rain gauge manual. Nama alatnya kurang tepat sih. Ada satu itu namanya. Itu di setiap site ada kok biasanya namanya. Dari O. Ombrometer. Nah, itu ombrometer. Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jawabannya sudah tepat. Yang manual itu ombrometer. Ombrometer itu di tiap site ada biasanya untuk pengukuran manual. Dan dia itu diambil setiap pagi pergantian shift. Jadi nanti survei atau siapa yang ngambil, ya survei yang ngambil, ukur tiap pagi pakai gelas ukur diambil. Nah, itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu ngambilnya benar enggak pertama di jam tersebut. Dan itu bukan timestamp-nya itu terputus di setiap pagi. Jadi pengukurannya bukan berhenti di jam 00 gitu kan, di tiap pagi. Yang kedua, setiap tim yang ngambil air itu di kelas ukur pasti penglihatannya berbeda. Jadi yang satu ngukur kelas ukur mungkin kelihatannya 20 mili, yang satu lagi 22 mili ya, kadang berbeda. Ukurannya di situ. Minusnya. Dan kadang memang ada juga yang, wah ini hujannya gede ya, kira-kira 25 mm lah gitu. Dikira-kira aja terus malas ngitung, itu ada. Nah, satu lagi, tadi kan Mas saya sebut automatic rain gauge. Nah, itu memang alat pengukur curah hujan otomatis, tapi di sini kita sebut automatic weather station karena itu paket lengkap biasanya udah sensor. Tiap sensor itu ada suhu udara, kelembaban sampai ke curah hujannya itu. Nah, caranya untuk yang karena yang terpenting itu curah hujan, nih, di sensor curah hujan itu ada yang namanya tipping bucket. Tipping bucket itu sistemnya kayak jungkat-jungkit. Nah, jadi dia ngetip. Jadi kalau keisi air jungkat-jungkit ya, ke kiri ataupun kanan dia ngetip. Nah, itu tergantung sensor ininya ya, sensitivitasnya. Biasanya 0,2 mm setiap ngetip. Nah, itu nggak ditampung di dalam sensornya, tapi dibuang. Jadi setiap kali ngetip, masuk datanya ke server, terus ngebuang airnya. Jadi dia nggak perlu lagi tim survei ataupun staffnya itu ngambil curah hujan tiap pagi, karena dia langsung terinput otomatis. Dan kita tahu dari alat itu, akan terukur itu hujannya kapan, berapa jam, dan otomatis itu nggak ada permainan data di situ. Jadi kita bisa lihat terus hujannya sesuai plan atau enggak, dan juga analisis jam hujannya kapan aja gitu di bulan-bulan tersebut. Nah, itu bisa dianalisis. Jadi kita bisa dapat langsung rate hours di tiap minggu, di tiap bulan. Laporannya jadi sistematis dan juga by data gitu. Oke, mungkin cukup Mbak Nova. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Yuri dan terima kasih juga untuk Mas Fawas dan Mas Falhuhaut ya, kalau dari tidak salah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Kemal ya Pak.
Oh, enggak. Tadi pertanyaan satu ke saya, yang kedua dari Pak Yuri gitu aja. Apa Oh, tambah lagi? boleh mungkin ada teman-teman kalau misalkan yang ingin bertanya terlebih dahulu ya. Untuk Mas Fawas dan Mas Falhaut nanti akan dihubungi oleh panitia ya Mas ya. Oh ini ada dari Mas Ali Farhan. Silahkan Mas. Baik, apakah suara saya bisa kedengaran? Ya terdengar Mas. Eh, Perkenalkan, saya Ali Farhan, saya fresh graduate Teknik Pertambangan dari Universitas Dayana Iksanuddin. Pertanyaan saya mungkin kepada Pak Kemal, gimana sih kita menentukan untuk kedalaman konstruksi piezometernya? Kayak hal-hal apa yang perlu kita pertimbangkan, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Ali ya atas pertanyaannya. Pertimbangan monitoring dari konstruksi tersebut, yang pertama pasti kita harus mendapatkan data kondisi lapisannya. Contoh, misalnya kita mau memonitoring rencana penggalian di lereng tambang ya. Terus di daerah tersebut rencana penggalian akhirnya itu misalnya mau menggali kedalaman 100 meter. Oke. Lalu kita menentukan nih titik titik jarak dari posisi galian tersebut terhadap area ya, misalnya area tersebut mau dimonitoring terhadap apa dulu. Contoh, misalnya di daerah tersebut ada sumber air sungai atau ada void, nah, atau ada area-area yang bisa dijadikan aliran air tanah atau sewage itu. Lalu juga dari data susunan stratanya atau lapisan. Misalnya di daerah tersebut 0 sampai 10 meter atau 15 meter itu lapisan yang kedap air ya. Lalu di selanjutnya 15 sampai 30 meter itu baru ketemu kondisi akuifernya atau lapisan yang mudah mengalirkan air gitu ya. Karena semua lapisan itu sebenarnya dapat melalui air, cuman mudah atau enggaknya kan gitu. Nah, semakin mudah maka makin permeabel kan. Nah, ketika di situ jadi zona lapisan mudah mengalirkan air, nah di daerah tersebut paling tidak kedalamannya mencapai titik target zonasi air tanahnya. Karena kalau misalnya nanti terlalu dangkal, maka kita tidak mendapatkan hasil monitoringnya. Misalnya kita monitoring sedalam 20 meter, ternyata muka air tanah piritiknya itu di 40 setelah digali. Ya, dengan data itu maka kita selalu mendapatkan angka yang tidak dapat posisi air tanahnya gitu karena lebih lebih bawah gitu. Jadi harus diproyeksikan dulu di awal, kan bisa terlihat dari data logging ya, ketika litologinya itu apa, terus juga dari nilai misalnya pumping atau slug test didapatkan nilai area dengan konduktivitas yang tinggi ya. Nah, itu di kedalaman berapa? Lalu kita men-set target dari kedalaman galian tersebut paling tidak mencapai posisi akuifernya itu. Nah, ketika sudah tercapai, nah, maka itu posisi MAT-nya mungkin nanti sewaktu-waktu bisa naik, bisa turun ya. Itu paling tidak deviasinya bisa terukur. Nah, tinggal nanti ketika adanya tambahan data forecast atau monitoring cuaca tadi dengan alat water station, maka kita bisa mengkorelasikan data sumur yang sudah kita install, bisa kita ukur kenaikan dan penurunan tekanan air porinya dan juga curah hujannya. Ya mungkin kurang lebih itu. Pertimbangannya adalah lapisan dan juga rencana kedalaman penggalian. Oke, terima kasih Pak Kemal. Untuk Mas Ali, apakah cukup jelas Mas? Baik, terima kasih Pak Kemal atas jawabannya. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari para peserta? Di kolom chat udah terlampir ya untuk link absensinya, silahkan diisi dengan benar.
untuk Mas Fawas dan Mas untuk para peserta yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Kemal dan Mbak Yuri, jangan lupa juga untuk mengisi link absensi. Baik, mungkin cukup ya. Tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta. Eh, Terima kasih atas partisipasinya pada peserta. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Alifia. Baik, baik, terima kasih kepada Mbak Nova. Oke, sebelum mengakhiri acara, kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang off cam bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, bagi teman-teman yang bisa mengaktifkan kameranya, saya harap bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan segera melakukan sesi dokumentasi. Oke, langsung aja kita dokumentasiin ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Luar biasa hari ini materi yang diberikan juga antusias dari teman-teman yang udah aktif dalam sesi diskusi tadi, juga yang udah bertanya. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara Kagara Beyond Mining Webinar Series 3 dengan tema Leveraging Weather Forecasting for Effective Geotechnical Risk Management. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yaitu Pak Kemal dan Pak Yuri yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu, pengalaman, dan insight berharga yang sudah mengajak kita untuk membahas mengenai bagaimana pengelolaan resiko geoteknik yang efektif dan dapat diperkuat melalui pemanfaatan data serta perakiraan cuaca dalam operasi pertambangan. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta yang udah hadir dan aktif mengikuti webinar dari awal hingga akhir. Kami berharap semoga webinar ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menambah wawasan serta menjadi referensi kita dalam meningkatkan keselamatan dan pengambilan keputusan di kegiatan pertambangan. Jangan lupa juga untuk memfollow media sosial Kagara Mining dan subscribe YouTube Kagara Mining Official supaya kamu nggak ketinggalan update dari sesi webinar selanjutnya di tahun depan. Atas nama seluruh panitia dan tim Kagara Global Sinergi, saya Alivia Endah Putri Pramesti selaku MC pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di webinar tahun depan. Dadah semuanya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Kemal dan Pak Yuri. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Terima kasih. semuanya. Assalamualaikum.